Dia rebut suamiku diam-diam. Tapi saat aku balas dengan cara ini, hidup mereka hancur seketika. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Senang sekali bisa ditemani kalian semua di sini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar, hadir, dan dari kota mana kalian menonton. Aku ingin tahu dari mana saja teman-teman yang ada di sini. Jangan lupa juga subscribe dan like supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik untuk kalian. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku masih ingat jelas hari itu. Langit mendung, seolah tahu hidupku akan runtuh dalam hitungan jam. Pagi itu aku bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Arga. Aroma kopi hitam favoritnya memenuhi dapur kecil kami. Semua terlihat normal. Terlalu normal untuk sebuah kehancuran besar. Mas, sarapannya sudah siap. Panggilku lembut. Tidak ada jawaban. Aku mengerutkan kening. Biasanya dia langsung datang, memelukku dari belakang, lalu mencium pipiku. Tapi hari itu, sunyi. Aneh. Aku melangkah menuju kamar. Pintu sedikit terbuka. Dan disitulah dunia seakan berhenti berputar. Arga tidak sendiri. Seorang wanita duduk di sampingnya di ranjang kami. Rambut panjang, kulit putih bersih, wajah yang tidak asing. Nadia, sahabatku sendiri. Tubuhku gemetar. Kalian, ngapain di sini? Suaraku nyaris tak terdengar. Nadia menoleh, wajahnya pucat, tapi matanya tidak ada rasa bersalah. Justru, menantang. Maaf, aku nggak bisa sembunyiin lagi, katanya datar. Arga berdiri, mencoba mendekat. Dengar dulu, ini nggak seperti yang kamu pikir. Nggak seperti yang aku pikir. Teriakku, suara pecah. Kalian di atas ranjangku. Itu jelas banget. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dadaku sesak, seperti diremas tanpa ampun. Nadia berdiri perlahan. Aku dan Arga, sudah lama, sejak setahun terakhir. Setahun. Kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Setahun, aku tertawa pahit. Jadi selama ini, aku cuma jadi orang bodoh di rumah sendiri. Arga menunduk. Diam. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Aku menatap Nadia, sahabat yang selama ini ku percaya, tempatku berbagi cerita, bahkan tempatku menangis saat ada masalah rumah tangga. Ternyata, dialah masalah itu sendiri. Kenapa, Nat? Tanyaku lirih. Kenapa harus suamiku? Dia tersenyum tipis. Karena dia mencintaiku, bukan kamu. Hancur. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku mati. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang lain lahir. Dendam. Aku menghapus air mata, menatap mereka berdua dengan dingin. Baiklah, kataku pelan, tapi tegas. Kalian menang hari ini. Arga tampak lega. Nadia bahkan terlihat puas. Mereka pikir semuanya selesai. Mereka salah besar. Aku melangkah keluar dari kamar itu tanpa menoleh lagi. Tapi dalam hati, aku bersumpah. Kau rebut suamiku, maka aku akan merebut hidupmu. Dan aku tahu persis bagaimana caranya. Karena Nadia punya suami. Dan permainan ini baru saja dimulai. Malam itu aku tidak pulang. Aku duduk sendiri di dalam mobil, terparkir di pinggir jalan yang sepi. Hujan turun deras, seperti mencoba menenggelamkan semua rasa yang bergejolak di dalam dadaku. Tapi percuma. Sakit ini terlalu dalam untuk sekadar hanyut bersama air. Tanganku gemetar saat membuka ponsel. Nama itu masih tersimpan. Raka. Suami Nadia. Selama ini, aku hanya mengenalnya sekilas. Pria yang selalu terlihat tenang, sopan, dan terlalu sibuk untuk memperhatikan istrinya sendiri. Ironis, bukan? Saat dia sibuk bekerja, istrinya justru sibuk merebut suamiku. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Halo? Suaranya terdengar berat di seberang sana. Aku menelan ludah. Raka, ini aku, Alina. Hening sejenak. Alina, ada apa? Malam-malam begini. Aku memejamkan mata.
Ini titik awalnya. Tidak ada jalan mundur. Aku tahu tentang Nadia, kataku pelan. Nada suaranya langsung berubah. Maksud kamu? Istrimu berselingkuh dengan suamiku. Sunyi. Tidak ada suara. Bahkan napasnya pun seperti menghilang. Aku hampir berpikir teleponnya terputus, sampai akhirnya dia berbicara lagi, pelan, tapi penuh tekanan. Kamu serius? Kalau kamu nggak percaya, aku bisa buktiin. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia menjawab, di mana kamu sekarang? Kami bertemu di sebuah kafe 24 jam yang hampir kosong. Lampu redup, suasana dingin, dan jarak di antara kami terasa canggung. Raka duduk di depanku, wajahnya tegang. Rahangnya mengeras, matanya tajam menatap lurus ke arahku. Ceritakan semuanya, katanya. Aku tidak menahan apapun. Semua aku tumpahkan, apa yang kulihat, pengakuan Nadia, bahkan fakta bahwa hubungan itu sudah berjalan setahun. Raka mengepalkan tangan di atas meja. Sial, gumamnya pelan. Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto yang sempat kuambil diam-diam tadi siang. Bukti yang tidak bisa dibantah. Dia melihatnya lama, sangat lama. Lalu, dia tertawa kecil. Tapi tawa itu dingin, tanpa emosi. Hebat, katanya. Istriku, ternyata lebih pintar berbohong daripada yang aku kira. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Ada luka di sana, sama seperti aku. Dan disitulah aku melihat peluang. Kita sama-sama korban di sini, kataku perlahan. Raka mengangkat pandangannya. Lalu, aku mencondongkan tubuh sedikit. Mereka menghancurkan kita, mengkhianati kita. Dia tidak menjawab, tapi matanya tidak lepas dariku. Aku nggak mau cuma diam dan jadi korban. Lanjutku. Aku mau mereka merasakan hal yang sama, bahkan lebih. Raka terdiam. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya dia bertanya, apa rencanamu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. Kalau mereka bisa bersama di belakang kita, bisikku pelan, kenapa kita nggak lakukan hal yang sama, di depan mereka? Raka menyipitkan mata. Maksud kamu? Aku menatapnya dalam-dalam. Aku akan menikah denganmu. Kata-kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu di mata Raka. Bukan hanya marah, tapi juga ketertarikan. Permainan ini tidak lagi sekadar balas dendam. Ini sudah berubah menjadi perang. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku, lama, seolah mencoba memastikan apakah aku serius atau hanya wanita patah hati yang kehilangan akal. Tapi aku tidak bergeming. Tatapanku tetap tajam, penuh keyakinan yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Aku nggak bercanda, kataku pelan. Raka bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Kamu sadar nggak sih? Ini gila. Iya, jawabku cepat. Dan mereka yang mulai duluan. Hening lagi. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di antara kami. Bukan lagi sekadar rasa sakit, tapi sebuah ikatan aneh yang terbentuk dari pengkhianatan yang sama. Menikah itu bukan permainan, lanjut Raka. Ini bukan sekadar balas dendam, Alina. Aku tersenyum tipis. Justru itu. Makanya mereka nggak akan pernah menduga. Dia menatapku tajam. Kamu mau menyakiti mereka? Atau kamu mau menghancurkan mereka? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Lalu aku menjawab, pelan tapi pasti. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan. Dikhianati. Dan tidak berdaya. Raka mengalihkan pandangan, menatap jendela kafe yang basah oleh hujan. Tangannya mengepal di atas meja. Aku benci pengkhianatan, katanya lirih. Lebih dari apapun. Aku bisa merasakannya. Amarah yang dia tahan, sama seperti yang menggerogoti diriku. Kalau kamu ikut aku, lanjutku, kita bukan cuma membalas. Kita mengambil kembali kendali. Raka menatapku lagi. Kali ini lebih dalam. Lebih serius. Dan setelah itu, tanyanya. Setelah kita menikah, setelah mereka hancur, apa yang tersisa? Aku terdiam.
Pertanyaan itu tidak pernah kupikirkan. Tapi aku tidak boleh ragu sekarang. Apapun itu, setidaknya kita tidak lagi jadi korban, jawabku akhirnya. Raka menyipitkan mata, seperti menimbang setiap kata yang keluar dari mulutku. Lalu, perlahan, sudut bibirnya terangkat. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang penuh arti. Menarik, katanya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku punya satu syarat. Lanjutnya. Apa? Kita lakukan ini dengan sempurna. Tanpa celah. Tanpa emosi yang mengacaukan rencana. Aku mengangguk. Setuju. Dan satu lagi. Dia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kalau kita sudah mulai, kita nggak bisa berhenti di tengah jalan. Aku menatapnya tanpa ragu. Aku nggak pernah berniat berhenti. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Dua orang asing yang terikat oleh luka. Dan sekarang, oleh rencana yang berbahaya. Akhirnya, Raka mengulurkan tangannya. Baiklah, katanya mantap. Aku ikut. Aku melihat tangannya, lalu menggenggamnya erat. Kesepakatan itu pun terjadi, bukan dengan cinta, bukan dengan kepercayaan, tapi dengan dendam. Dan sejak saat itu, aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Karena langkah pertama sudah diambil. Dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, tapi karena aku bangun dengan satu tujuan yang jelas. Balas dendam. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya rencana. Aku duduk di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Mata yang sempat sembab kini terlihat lebih tajam. Lebih dingin. Aku bukan korban lagi. Bisikku pelan. Ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Ada waktu hari ini? Tanyanya singkat begitu aku mengangkat. Ada. Kita mulai sekarang. Semakin cepat, semakin baik. Kami bertemu lagi, kali ini di apartemen Raka. Tempat itu rapi, dingin, dan terasa kosong. Tidak ada sentuhan hangat seorang istri. Ironis, mengingat Nadia lebih sibuk menghangatkan rumah tanggaku daripada rumahnya sendiri. Kita butuh strategi, kata Raka langsung, tanpa basa-basi. Dia meletakkan 2 cangkir kopi di meja. Aku mengangguk. Kita nggak bisa gegabah. Mereka harus tahu, tapi dengan cara yang nggak mereka sangka. Raka duduk di seberangku. Pertama, kita kumpulkan semua bukti. Kalau nanti mereka mencoba menyangkal, kita sudah siap. Aku tersenyum tipis. Aku sudah punya beberapa. Dia mengangguk puas. Bagus. Kedua, kita harus terlihat dekat. Aku mengangkat alis. Sejak kapan? Mulai sekarang. Kalimat itu membuat suasana sejenak canggung. Tapi aku tahu, ini bagian dari permainan. Raka berdiri, lalu berjalan mendekat. Jarak kami kini hanya beberapa langkah. Kalau kita mau mereka percaya, kita harus meyakinkan, katanya pelan. Aku menahan napas saat dia mengulurkan tangan, menyentuh pundakku dengan lembut. Sentuhan itu terasa asing, tapi tidak sepenuhnya salah. Apa kamu siap? Tanyanya. Aku menatap matanya. Dalam. Mencari celah keraguan. Tidak ada. Aku siap. Jawabku mantap. Hari itu, kami mulai memainkan peran kami. Kami pergi bersama ke tempat umum, sengaja terlihat, tertawa, berbicara, bahkan sesekali bersentuhan seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Setiap gerakan terasa seperti akting, tapi entah kenapa, ada momen-momen kecil yang terasa nyata. Dan itu yang berbahaya. Sore harinya, saat kami duduk di sebuah restoran, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di seberang ruangan, Arga. Dan di sampingnya, Nadia. Mereka tertawa. Santai. Seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Raka mengikuti arah pandangku. Rahangnya mengeras. Kesempatan sempurna. Gumamnya. Aku menarik napas dalam. Ingat rencananya, katanya pelan. Aku mengangguk. Tanpa ragu, Raka menggenggam tanganku di atas meja. Erat. Hangat. Aku membalas genggamannya. Lalu, kami bangkit bersamaan.
Langkah kami perlahan mendekati meja itu. Satu langkah lagi, dan semuanya akan berubah. Aku bisa melihat wajah Nadia mulai pucat saat menyadari kehadiran kami. Arga pun menoleh. Matanya langsung membesar. Alina, suaranya tercekat. Aku tersenyum. Bukan senyum lama yang penuh cinta, tapi senyum baru, yang penuh perhitungan. Kenalin, kataku tenang, sambil menggenggam tangan Raka lebih erat. Ini calon suamiku. Dan dalam 1 detik, dunia mereka mulai runtuh. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang menekan, yang membuat napas terasa berat. Mata Nadia membelalak, bibirnya sedikit terbuka tanpa kata. Arga berdiri setengah, kursinya bergeser kasar di lantai. Apa maksudmu? Suaranya rendah, tapi jelas bergetar. Aku tetap tersenyum. Tenang. Terkendali. Maksudku jelas. Jawabku ringan. Aku dan Raka akan menikah. Jangan bercanda, Alina. Potong Nadia cepat. Ini nggak lucu. Raka menarik kursi di meja mereka tanpa diminta, lalu duduk santai di sampingku. Tangannya tetap menggenggam tanganku, seolah itu hal paling wajar di dunia. Siapa yang bercanda? Katanya dingin. Nadia menatapnya, wajahnya mulai kehilangan warna. Mas, kamu percaya dia? Raka menoleh perlahan. Tatapannya tajam, dingin, dan asing. Harusnya aku yang tanya itu ke kamu, balasnya. Kalimat itu seperti tamparan keras. Nadia terdiam. Arga menggeleng, menatapku tidak percaya. Kamu nggak mungkin secepat ini, Lina. Kemarin kamu. Kemarin aku apa? Potongku, masih dengan nada tenang. Menangis? Hancur? Iya, tapi itu kemarin. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatapnya lurus. Hari ini aku memilih untuk tidak jadi korban. Wajah Arga berubah. Ada marah, ada bingung, tapi yang paling jelas, kehilangan kendali. Kamu cuma lagi emosi, katanya. Ini nggak nyata. Aku tertawa kecil. Lucu. Kamu bilang ini nggak nyata. Setelah apa yang kamu lakukan? Dia terdiam. Raka kemudian berdiri tepat di sampingku. Tangannya berpindah ke pundakku, seolah menegaskan posisinya. Kita nggak datang ke sini buat minta izin, katanya. Kita cuma memberitahu. Nadia akhirnya menemukan suaranya. Ini gila. Kalian nggak bisa seenaknya. Kami bisa. Potongku cepat. Seperti kamu yang seenaknya masuk ke rumah tanggaku. Kalimat itu menghantam telak. Nadia menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak bermaksud. Berhenti, kataku tegas. Jangan pura-pura sekarang. Kamu sudah memilih dari awal. Hening lagi. Kali ini, tidak ada yang berani bicara. Aku berdiri perlahan. Raka mengikuti. Kami berdiri bersebelahan, berhadapan dengan 2 orang yang dulu adalah bagian terpenting dalam hidup kami. Sekarang, hanya orang asing. Aku harap kalian bahagia, kataku pelan, tapi penuh arti. Karena kami juga akan bahagia. Arga menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada kata yang keluar. Mungkin, karena semuanya sudah terlambat. Raka menggenggam tanganku lagi. Sudah? Tanyanya. Aku mengangguk. Kami berbalik, meninggalkan mereka tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat melihat sekilas. Nadia menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tidak merasa hancur. Aku merasa menang. Namun di dalam hati, ada satu suara kecil yang berbisik. Ini baru awal. Karena balas dendam tidak pernah berhenti hanya dengan satu luka. Malam itu, kota terasa lebih bising dari biasanya. Atau mungkin, pikiranku saja yang terlalu penuh. Aku berdiri di balkon apartemen Raka, memandangi lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip seperti potongan kenangan yang tak bisa kususun kembali. Angin malam menyentuh wajahku, dingin, tapi tidak sedingin perasaan yang sempat menguasai hatiku kemarin. Apa kamu menyesal? Suara Raka muncul dari belakang. Tenang, tapi langsung menembus pikiranku. Aku tidak langsung menjawab. Menyesal?
Ulangku pelan. Enggak. Dia mendekat, berdiri di sampingku. Kami sama-sama menatap ke depan, tanpa saling melihat. Mereka hancur, lanjutnya. Setidaknya, dari yang aku lihat tadi. Aku tersenyum tipis. Bukannya itu yang kita mau. Raka tidak menjawab. Hening sejenak. Aku cuma nggak mau kamu melakukan ini karena emosi sesaat, katanya akhirnya. Balas dendam itu, candu. Aku menoleh, menatapnya. Dan kamu? Kamu juga sama. Dia tersenyum miring. Iya. Makanya aku tahu risikonya. Kami kembali diam. Entah sejak kapan, keheningan di antara kami tidak lagi terasa canggung. Justru, nyaman. Dan itu membuatku sedikit waspada. Apa langkah selanjutnya? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Kita percepat. Secepat itu? Aku nggak mau kasih mereka waktu buat bangkit. Jawabku tegas. Semakin lama kita menunggu, semakin besar kemungkinan mereka mencari cara untuk membalikkan keadaan. Raka mengangguk pelan. Kamu sudah punya rencana? Aku menoleh padanya, menatap lurus. Aku akan mengajukan perceraian besok. Dia terlihat sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Dan setelah itu, kita umumkan pertunangan. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tapi dampaknya langsung terasa. Raka menghela napas pelan. Kamu benar-benar serius. Aku sudah melewati titik ragu, kataku. Dia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, bukan hanya perhitungan, tapi juga perhatian. Aku ikut, katanya akhirnya. Jawaban itu seharusnya membuatku lega. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul di dadaku. Bukan ragu, tapi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Kami kembali masuk ke dalam. Ruangan itu hangat, kontras dengan udara malam di luar. Aku duduk di sofa, sementara Raka berdiri di dapur kecil, menuangkan air minum. Minum, katanya, menyerahkan gelas. Jari kami bersentuhan sesaat. Dan untuk alasan yang tidak masuk akal, aku tidak langsung menarik tanganku. Raka juga tidak. Beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Lalu aku tersadar, cepat menarik diri. Terima kasih, gumamku, berusaha terdengar biasa. Dia hanya mengangguk, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku memalingkan wajah, mencoba mengabaikan detak jantungku yang tiba-tiba tidak stabil. Ini tidak boleh terjadi. Ini hanya rencana. Hanya balas dendam. Bukan sesuatu yang lain. Tapi jauh di dalam hati, garis antara pura-pura dan nyata mulai kabur. Dan aku tidak yakin, itu hal yang baik. Keesokan paginya, aku benar-benar melakukannya. Aku berdiri di depan kantor pengadilan, menggenggam map berisi berkas perceraian. Tanganku dingin, tapi langkahku mantap. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Saat pena itu menyentuh kertas dan aku menandatangani namaku, rasanya seperti memutus sesuatu yang sudah lama retak. Tapi baru hari ini benar-benar patah. Selesai. Aku keluar dengan napas panjang. Aneh, tidak ada air mata. Tidak ada histeris. Hanya kosong. Ponselku langsung bergetar. Raka, sudah? Tanyanya singkat. Sudah. Bagus. Kita ketemu siang ini. Aku sudah siapkan sesuatu. Siang itu, aku kembali ke apartemennya. Tapi kali ini suasananya berbeda. Di atas meja, ada beberapa dokumen, dan 2 kotak kecil berwarna hitam. Aku langsung tahu itu apa. Kita serius sampai sejauh ini? Tanyaku, menatapnya. Raka mengangguk. Kalau kita setengah-setengah, mereka nggak akan benar-benar hancur. Aku mendekat, membuka salah satu kotak itu. Cincin. Sederhana, tapi elegan. Ini bukan cuma untuk mereka lihat, katanya pelan. Ini simbol bahwa kita benar-benar melangkah. Aku mengangkat pandanganku. Dan kamu siap? Raka tidak langsung menjawab. Dia justru mengambil cincin itu dari tanganku. Pertanyaannya, kamu siap? Balasnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. Ini nyata. Tapi aku sudah sejauh ini.
Aku siap, kataku mantap. Raka mengangguk, lalu, tanpa banyak kata, dia menggenggam tanganku. Perlahan, dia menyematkan cincin itu di jari manisku. Hangat, dan entah kenapa, terasa lebih nyata dari yang seharusnya. Aku menatap cincin itu beberapa detik. Lalu, tanpa diminta, aku mengambil cincin satunya. Sekarang kamu, kataku. Dia mengulurkan tangannya. Aku menyematkan cincin itu, mencoba mengabaikan getaran aneh di dalam dadaku. Selesai. Kami saling menatap. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada saksi. Hanya dua orang, yang terikat oleh luka, dan kini oleh sesuatu yang lebih rumit. Selamat, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Selamat juga. Sore harinya, kabar itu mulai menyebar. Foto kami, dengan cincin di jari, diunggah ke media sosial. Caption sederhana, tapi cukup untuk membuat dunia kecil kami gempar. Awal yang baru. Tidak butuh waktu lama. Telepon masuk bertubi-tubi, pesan berdatangan. Dan tentu saja, dari mereka, nama Arga muncul berkali-kali di layar. Aku tidak mengangkat. Sampai akhirnya, satu pesan masuk dari Nadia. Kamu keterlaluan. Aku menatap layar itu lama, lalu tersenyum. Kali ini bukan senyum dingin, tapi senyum yang puas. Aku mengetik balasan singkat. Aku hanya belajar dari yang terbaik. Ku kirim. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar lagi. Tapi aku tidak peduli. Aku menoleh ke arah Raka, yang berdiri di dekat jendela, memperhatikan kota. Sudah dimulai, kataku. Dia menoleh, lalu mengangguk pelan. Iya, jawabnya. Dan kali ini, kita yang pegang kendali. Namun jauh di dalam hati, aku mulai sadar satu hal. Api yang kami nyalakan untuk membakar mereka, perlahan, juga mulai membakar kami. Hari-hari berikutnya berubah jadi medan perang yang sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada konfrontasi langsung. Tapi setiap notifikasi, setiap tatapan orang, setiap bisikan di belakang, terasa seperti peluru yang ditembakkan pelan-pelan. Foto pertunangan kami sudah menyebar kemana-mana. Komentar berdatangan, ada yang mendukung, ada yang mencibir, ada juga yang sekadar penasaran. Tapi yang paling terasa, adalah diamnya Arga. Dia berhenti menghubungiku. Dan entah kenapa, itu justru lebih mengganggu. Kamu kepikiran? Suara Raka memecah lamunanku. Aku sedang duduk di sofa apartemennya, menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Enggak. Jawabku cepat. Terlalu cepat. Raka mengangkat alis. Kamu bohong. Aku mendesah pelan, lalu meletakkan ponsel. Bukan kepikiran, cuma aneh aja. Aneh. Arga diam, kataku. Biasanya dia nggak akan tinggal diam kalau sesuatu di luar kendalinya. Raka duduk di kursi seberangku. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Kamu takut? Aku menatapnya. Aku waspada. Dia tersenyum tipis. Bagus, karena ini belum selesai. Seolah menjawab ucapannya, ponselku tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang sangat kukenal. Arga. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku membuka pesannya. Kita perlu bicara. Tatap muka. Aku terdiam. Raka memperhatikan ekspresiku. Dia. Aku mengangguk pelan. Apa yang kamu mau lakukan? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih terpaku pada layar. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku panik. Berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi sekarang, aku menarik napas dalam. Aku akan temui dia. Raka menyipitkan mata. Sendiri. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya. Dia tidak langsung setuju. Wajahnya serius, penuh perhitungan. Kamu yakin? Aku harus lihat, dia mau apa? Jawabku. Dan aku harus pastikan dia benar-benar mengerti. Aku sudah berubah. Raka terdiam beberapa detik, lalu akhirnya mengangguk pelan. Oke. Tapi hati-hati. Aku tersenyum tipis. Tenang. Aku nggak akan goyah. Malamnya,
Aku berdiri di depan sebuah kafe tempat Arga ingin bertemu. Tempat yang dulu sering kami datangi bersama. Ironis. Aku melangkah masuk. Dan di sana dia sudah duduk. Sendiri. Arga terlihat berbeda. Lebih kusut. Lebih lelah. Tapi matanya masih sama. Mata yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Dia berdiri saat melihatku. Lina. Suaranya pelan. Aku duduk di depannya tanpa senyum. Tanpa emosi. Kamu mau bicara apa? Arga menatapku lama. Seolah mencari sisa wanita yang dulu dia kenal. Aku nggak pernah nyangka. Kamu akan sejauh ini. Katanya akhirnya. Aku menyandarkan punggung. Tenang. Lucu. Aku juga nggak pernah nyangka kamu akan mengkhianatiku. Dia terdiam. Aku salah. Katanya pelan. Aku akui itu. Aku mengangguk kecil. Terus, aku mau memperbaiki semuanya. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk sepersekian detik, hatiku bergetar. Tapi hanya sebentar. Aku menatapnya lurus, dingin, terlambat, Mas. Namun jauh di dalam diri, sesuatu mulai retak. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arga tidak terlihat seperti musuh. Tapi seperti seseorang yang pernah sangat kucintai.